Hai guys, ketemu lagi. Kali ini kita di part 5 berlatih soal tes wawasan kebangsaan CPNS. Oke, untuk nomor 1, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya titik-titik dari jumlah anggota MPR. A 1/2, B 3/4, C 3/5, D 2/3, E 4/5. Jawabannya itu adalah 2/3. Jadi untuk prosedur perubahan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan dan diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. 2. Dasar Negara Indonesia yaitu Pancasila ditetapkan oleh A. Panitia 9, B. BPUPKI, C. Jepang, D. PPKI, E. KNIP. Oke, jawabannya adalah BPUPKI. Kenapa? Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbis Chosakai yang bahasa Indonesianya adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 45, dan itu adalah BPUPKI. 3. Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara pada tanggal A. 29 Mei 1945, B. 30 Mei 1945, C. 31 Mei 1945, D. 1 Juni 1945, E. 22 Juni 1945. Jawabannya adalah 1 Juni 1945. 4. Sebagai norma dasar, Pancasila mengandung makna bahwa nilainya bersifat A. Fleksibel, B. Normatif, C. Rigid, D. Imperatif, E. Semantik. Jawabannya adalah normatif. 5. Pokok ajaran sosialisme yang sejalan dengan ajaran Pancasila adalah A. Negara harus memelopori upaya penghapusan hak milik pribadi. B. Negara harus menjamin perlindungan hak-hak kaum buruh. C. Pemerintah negara harus dijalankan oleh diktator proletariat. D. Kaum buruh harus melakukan perjuangan melawan kelas atas dan menengah. E. Semua alat negara dipergunakan untuk mewujudkan komunisme. Jawabannya adalah B. Negara harus menjamin perlindungan hak-hak kaum buruh. 6. Akibat ditawanya Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta oleh tentara Belanda pada aksi militernya yang kedua, maka Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Syarifuddin Prawira Negara untuk mengadakan pemerintahan Republik Indonesia Darurat PRID. Syafruddin Prawira Negara pada saat itu menjabat sebagai A. Menteri Pertahanan, B. Menteri Luar Negeri, C. Menteri Keamanan, D. Menteri Kemakmuran, E. Menteri Dalam Negeri. Oke, jadi ini adalah PDRI. PDRI itu Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dibentuk di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan diketuai oleh Mr. Syafruddin Prawira Negara, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran, serta wakilnya adalah Mr. Tengku Muhammad Hasan, yang pada waktu itu menjabat sebagai Gubernur Sumatera. 7. Gelar kehormatan Tengku Johan Pahlawan
tahun 1893 diberikan kepada seorang tokoh yang dianggap bersikap kompromistis terhadap Belanda, yaitu A. Tengku Cikditiro, B. Tengku Umar, C. Panglima Polim, D. Tengku Cut Lamreng, E. Tengku Muda Bait. Jawabannya adalah Tengku Umar. 8. Rapat raksasa di lapangan Ikada dipelopori oleh A. Persatuan Perjuangan, B. PPKI, C. Komite Van Aksi Menteng 31, D. Barisan Benteng, E. Golongan Muda. Jadi jawabannya adalah Komite Van Aksi Menteng 31. Reaksi dari perpecahan Persatuan Pemuda dan Mahasiswa yang sekaligus menjadi aksi menentang kebijaksanaan pemerintah Republik Indonesia. Organisasi ini melakukan gerakan politik radikal dan revolusioner di Jakarta. Peranan kader Asrama Menteng 31 sangat besar dalam komite ini. 9. Badan propaganda milik Amerika Serikat adalah A. CIA, B. FBI, C. CSIS, D. KGB, E. USIS. Jawabannya adalah CIA. CIA adalah salah satu dinas intelijen luar negeri Amerika Serikat. Atas instruksi Presiden Amerika Serikat, CIA dapat melakukan operasi rahasia untuk mempengaruhi politik atau militer negara asing. 10. Teori yang menyatakan bahwa asal-usul agama Islam di Indonesia berasal dari Persia dikemukakan oleh A. Hussein Jayadiningrat, B. Senok Horgrunch dan Marquette, C. Alwi Shihab, D. Sucipto Wiryo Suparto, E. Hamka. Jawabannya adalah Hussein Jayadiningrat. Teori Persia. Jadi menurut Hussein Jayadiningrat mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia atau bisa disebut sebagai Iran sekarang. Pernyataan tersebut didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Oke, that's all untuk pembahasan soal kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.